Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat kesehatan yang diberikan, kita bisa bertemu kembali secara virtual di hari ini dalam acara SMF Gria Expo 2021. Perkenalkan saya Nisa Muluk, senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat SMF dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Sobat SMF, meningkatnya populasi masyarakat dengan beragam latar belakang pengetahuan dan perekonomian di Indonesia tentunya berdampak pada tingkat kebutuhan terhadap rumah tinggal yang semakin besar dan akan terus bertambah meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini. Tentunya pandemi bukan halangan bagi kita untuk memiliki hunian idaman. Namun hunian idaman tidak lepas dari aspek-aspek penunjangnya. Nah, untuk itulah kami hadirkan SMF Talk. SMF Talk adalah talk show yang menghadirkan obrolan-obrolan menarik dan inspiratif, mulai dari tips memilih rumah, kemudian juga dekorasi di lahan terbatas, interior yang mempercantik rumah, sampai gimana caranya untuk mengatur agar anggaran kita untuk beli rumah tidak membengkak. Nah, di SMF Talk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sepasang suami istri home decor entusias, sama-sama lulusan arsitektur dan punya basic interior design. Dengan mengusung nama Biasalah Anak Muda. Unik ya namanya ya. Kita akan langsung ngobrol dengan Mas Wahyu dan Mbak Ima. Halo. Halo, Halo, Mbak. Mbak Nisa. Halo Mas Wahyu, Mbak Ima apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. sehat-sehat. Kan nih kalian membuat atau mendirikan Biasalah Anak Muda nih seperti apa sih ceritanya? Jadi awalnya kita bikin akun Instagram Biasa Anak Muda ini uh, sebenarnya lebih ke diary kita sih dalam mengisi rumah. Jadi dari awal postingan itu dari akad kita jual beli rumah, terus sampai rumah masih kosong, terus progresnya sampai kita beli beberapa furniture, terus ya coba isi-isi rumah sih dengan ilmu yang kita punya. Terus kita coba sharing juga ke teman-teman yang lain, makanya kita bikin si akun Instagram ini gitu. Oh, jadi awal mulanya memang perjalanan kalian dalam mula membeli rumah, kemudian sampai dengan mengisinya segala macam gitu ya. Iya, betul. Oke, untuk hari ini SMF Talk mengundang Biasalah Anak Muda untuk ngobrol-ngobrol tentang mengisi rumah mini yang kece tanpa harus jadi kere. Boleh silakan. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah join, udah meluangkan waktu di sini. Jadi, kami, seperti yang udah di-mention sama Mbak Nisa sebelumnya, kami punya satu akun Instagram nih untuk mungkin untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi bisa di-search di Instagram namanya Biasa Anak Muda. Kenapa namanya Biasa Anak Muda? Karena ini sebenarnya lebih kayak jawaban template kita di keseharian sih. Jadi kayak kalau ada orang yang nanya, kenapa sih kok rumahnya temanya kayak gini? Ya biasalah anak muda gitu. Terus kenapa furniture kayak gini? Ya biasalah anak muda gitu. Jadi kayak yaudah jawaban asik aja sih dari kita gitu. Terus kenapa rumah tanpa IKEA juga ini sebenarnya kita mau punya konsep yang unik sih, beda dari rumah-rumah yang lain. Kenapa harus namanya seperti itu nanti juga akan kita jelasin di slide-slide berikutnya. Ya, jadi langsung aja kita mulai. Ini preview dari rumah yang pertama kali kita dapetin. Jadi sebenarnya kita percaya sih kayak nyari rumah itu kayak nyari jodoh ya sebenarnya, kayak untung-untungan gitu. Jadi Betul, sebelum kita setuju. dapetin rumah ini itu kita udah survei ke 20 rumah lainnya. Dan kebetulan kita lihat rumah ini dan langsung jatuh cinta karena kebetulan ini sebenarnya rumah second hitungannya karena sudah dibeli orang, tapi dia belum mengisi rumahnya. Jadi kita dapat harga yang lumayan cukup miring dengan kondisi yang masih bagus gitu. Terus kita suka dengan penempatan layout denah rumah ini karena setiap ruangan tuh dia punya bukaan yang cukup ya. Jadi kayak kita bisa lihat di fotonya, ini foto siang-siang pun dia tetap terang gitu, pencahayaannya bagus, terus sirkulasi udara juga dapat gitu. Terus untuk informasi, ini luas tanahnya sekitar 76 meter persegi dengan luas bangunan 2 lantai sekitar 70 meter persegi. Ini sebenarnya cukup kecil ya untuk ukuran rumah, tapi sebenarnya tren rumah kecil seperti ini tuh udah banyak sih sekarang di kota-kota besar karena kita lihat lahan mulai terbatas tapi demand terus ada gitu.
Jadi kita juga merasa ini tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi nggak perlu rumah yang besar, tapi dengan ukuran yang cukup dan bisa mengakomodasi semua kebutuhan kita. Next. Ya, jadi tadi dari beli rumah udah. Sekarang PR berikutnya adalah mengisi si rumah itu kan. Ini sebenarnya diagram yang menunjukkan bahwa 2 poin penting dalam memilih furniture ataupun barang elektronik di rumah. Sebenarnya ini concern ini di semua hal yang mau kita beli ya, tapi karena ini tentang memilih untuk mengisi rumah, jadi kita fokuskan di 2 hal ini, yaitu quality dan cost. Biasanya barang-barang yang kualitasnya bagus itu harga juga tinggi kan biasanya, dan juga barang-barang yang murah itu cost-nya itu kecil. Tapi kita melihat di antara keduanya itu ada nih irisannya, atau yang kita biasa sebut juga sweet spot, yaitu gimana kita mendapatkan barang-barang furniture atau elektronik yang kualitasnya bagus tapi harganya tetap bersahabat gitu. Nah, itu tipsnya yang nanti mungkin bisa kita minta gitu ya, Mbak Ima ya. Selanjutnya akan kita jelasin lagi. Iya. Nah, ini kita bagi sih ke beberapa tahap. Jadi dalam mencari barang-barang dan mengisi rumah yang tetap kece, tapi harganya nggak bikin kantong bolong gitu, nggak bikin kita kere, itu kita bagi ke 3 tahapan besar ini, yaitu preparation atau persiapan, eksekusi, dan tahap maintenance. Untuk selanjutnya ke tahap preparation akan dijelaskan oleh Wahyu. Jadi seperti yang tadi udah di-mention, tahap preparation itu adalah ketika kita sebelum membeli ya. Jadi persiapannya seperti apa gitu. Intinya planning lah. Nah, kalau untuk kita sendiri, sebenarnya yang paling penting untuk mengisi rumah itu kita harus punya strategi nih, harus punya kalau kita belinya facing strategi, artinya kapan sih kita harus ngeluarin uang yang banyak atau seberapa besar gitu ya di waktu yang udah ditentukan dari awal. Jadi kita bisa plan juga finansial kita tuh seperti apa nanti ketika kita beli atau ngisi barang-barang buat di rumah gitu ya. Nah, ini contohnya nih, contoh dari strategi kita di rumah adalah gimana caranya supaya bisa punya rumah yang bagus tapi biar nggak kere juga. Kita punya prinsip, oke, kita mungkin mau dekor atau ngisi public area dulu nih. Jadi ruang tamu, ruang keluarga gitu ya yang diisi sama kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya bareng-bareng gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat ini di rumah kita sendiri, yang pertama kita dekor atau yang kita isi itu adalah bagian living area-nya nih. Jadi kalau kita lihat before after-nya, kita rumahnya tuh yang pokoknya kita isi dulu aja nih yang lantai dasar, karena di situ kegiatan dapur, ruang makan, ruang TV itu kita mungkin akan lebih sering di situ gitu ya. Jadi makanya kita spend money-nya dulu di situ. Nah, tapi kalau kita lihat, kita pun merasa bahwa kita kurang lebih udah 1 tahunan ya di rumah ini, dan ngobrol sama teman-teman juga yang sedang isi rumah, kita punya semacam pola ketika kita ngisi rumah itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase untuk move in ya, to move in. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling basic, yang paling harus ada ya, misalnya tempat tidur gitu kan, itu kita harus punya ya. Jadi kalau nggak ada kan kita nggak bisa tinggal di situ ya. Terus elektronik, mungkin elektroniknya pun nggak semua, tapi mungkin kayak mesin cuci gitu kan, itu yang harus ada. Kalau di Jakarta mungkin AC salah satunya yang harus yang harus punya duluan, karena kalau nggak kita tidurnya mungkin kepanasan. Lalu fase yang kedua adalah to be nice. Nah, biasanya fase kedua ini tuh lebih sifatnya sunnah gitu ya. Kalau mungkin ya ibaratnya, jadi mungkin sebenarnya nggak perlu amat, tapi untuk membuat rumah menjadi lebih cantik, kita akhirnya beli juga kayak misalnya tanaman-tanaman atau mungkin yang sifatnya dekoratif gitu ya, yang sifatnya lucu-lucuan lah gitu. Peralatan-peralatan perintilan. Nah, baru fase yang ketiga ini biasanya lebih ke jangka panjang ya. Artinya adalah untuk to be perfect ya, untuk membuat rumahnya jadi perfect. Jadi gimana mungkin punya cita-cita mau bangun rumah lagi, mau ngegedein lantai 2-nya, atau mungkin mau punya taman di belakang, atau punya built-in furniture gitu ya. Nah, si fase 1, 2, 3 ini kalau kita ibaratkan di dalam satu grafis itu kurang lebih biasanya bentuknya seperti ini. Jadi fase 1 itu biasanya emang cukup menguras kantong, karena kita mau nggak mau harus beli sesuatu yang kita butuhkan itu. Nah, fase 2 biasanya emang lebih
melanda itu, karena selain kita duitnya udah habis, kita juga sifatnya perintilan-perintilan dekoratif itu nggak terlalu mahal biasanya, emang yang ya kecil-kecil lah ya barang perintilan. Nah fase ketiga ini biasanya justru naik banget, bahkan mungkin seharga DP waktu kita beli rumah misalnya ya, karena itu sifatnya tadi yang besar, biasanya lebih ke mimpi lah, dream gimana kita rumahnya supaya jadi lebih keren lagi nih. Biasanya di tahapnya renovasi. Nah, tapi fase 3 ini biasanya nanti dalam jangka waktu itu dia lebih di akhir gitu ya. Nah, sekarang caranya gimana sih supaya kita bisa mengurangi fase 1 ya. Fase 1 kita bisa turunin tuh. Jadi kita mungkin grafiknya nggak terlalu di tengah-tengah, tapi bisa kita turunin sedikit dengan salah satu contohnya adalah kita pakai existing furniture. Misalnya kalau kita sebelumnya tinggal di apartemen atau tinggal di kosan gitu ya, kita udah punya tuh barang-barang yang mau kita bawa gitu ya, kayak mungkin ada rak-rak lemari kecil atau mungkin rice cooker gitu kan, hal-hal yang kayak gitu bisa kita masukin ke rumah kita yang baru, jadinya kita nggak perlu beli barang yang baru yang lebih mahal kan. Nah itu supaya kita menurunkan lagi tuh budget kita di fase yang pertama. Selain itu kita juga salah satu yang kita pakai di rumah ini juga, kita di fase 1 kita mau coba untuk ada yang namanya design non-design principle. Artinya apa? Artinya kita nggak desain semua ruangan atau kita nggak decorate semua ruangan, hanya yang penting-penting aja buat kita. Nah contohnya ini ya, ini misalnya kita punya denah rumah nih kayak gini nih ya. Nah, supaya kita nggak terkuras habis, kita nggak usah tuh istilahnya mengisi dengan penuh atau mengisi dengan keren semua ruangan. Kita bisa ngisi ke area yang warna oranye aja misalnya, atau area-area yang living room. Itu yang kita pakai juga. Jadi, waktu pertama kali beli rumah, nih ya, waktu masih kosongan, yang pertama kita isi tadi ya, kita bilang itu adalah di area living room itu kita beli meja makan, beli kulkas, beli dispenser yang emang kita pengen gitu ya dari awal. Oke, kita ini kebutuhan dan juga kita pengen ruangan living area kita itu jadinya tempat yang cozy buat kita stay lama. Tapi at the same time, di bagian tempat tidur, di bagian kamar tidur, itu kita nggak kita nggak spend terlalu banyak lah. Bahkan kita udah setahun ini kita nggak pakai dipan loh tidurnya. Kita tidurnya ngemper ya di lantai. Yang penting ada kasurnya. Tapi toh bisa tidur kan gitu. Dan mungkin zaman kita nggak kos juga udah sering lah tidur di lantai, dan it's very comfortable juga bagi kita. Jadi intinya adalah kita mengurangi biaya di kamar tidur, tapi kita budgetnya dilebihin di ruang lain yang menurut kita lebih penting, lebih nice gitu. Makanya ini termasuk yang kita pakai juga. Nah, salah satu yang paling kita cerewetin waktu kita beli rumah atau waktu kita dapat rumah ini adalah kita pengen banget si bagian yang di titik-titik itu kita bolongin, kita hancurin, kita dibuat bukaan. Nah, jadi kalau kita lihat sebelumnya nih ya, before ya kan ada dinding solid ya tuh di antara tangga ke area luar. Nah, kita hancurin tuh, itu hari pertama kita beli rumah, kita langsung kita pengen bobol dinding itu. Kenapa? Jadinya biar satu ada pencahayaan dan yang kedua ada penghawaan alami. Jadi artinya kita juga irit AC. Jadi ruangan bawah ini kita nggak pakai AC sama sekali, dan lampu juga kalau pagi tuh kalau siang itu kita nggak nyalain lampu sama sekali. Jadi itu juga salah satu trik kita untuk mengurangi biaya nih gitu saat planning. Jadi di awalnya itu kita udah tahu kita bakal ngancurin supaya kita bisa nantinya irit ke depan. Kurang lebih. Nah, selanjutnya kita juga saat persiapan sebelum ngisi itu kita harus punya opsi ya, kita harus punya pilihan. Karena intinya ini supaya kita nggak salah beli, kita nggak salah bikin, nantinya kan jatuhnya duit lagi ya. Karena kita punya cerita, ini cerita nyata ya. Kita punya cerita dari teman kita sendiri, dia udah beli lantai parket ya, parket kayu kan mahal ya sekarang. Apalagi dia belinya yang parket beneran gitu. Dia udah ngisi satu ruangan kamar tidur dengan parket, udah dipasang tuh. Ternyata pas dipasang, dia reaksi kayak gini, aduh kayaknya warnanya kurang suka deh. Gitu. Dan akhirnya dia apa yang dilakukan, dia ganti lagi, copot itu semua, dia beli warna yang baru yang dia suka. Nah itu kan miris ya. Kalau ada uangnya ya sure terserah. Tapi kan buat kita yang masih ngirit-ngirit ya, mau botol saus aja kita balik gitu kan. Jadi kita itu masih mikir gitu, masa mau ganti kan nggak mungkin. Nah, makanya salah satu preventionnya adalah kita jangan salah, kita harus punya opsi dulu di awal. Nah, makanya ini salah satu yang kita bikin juga nih, kita bikin sendiri pakai software ya, gimana caranya supaya nanti contohnya ini kita waktu bikin kitchen set.
catnya kita warna putih atau warna hitam ya. Nah, dengan ada simulasi kayak ini kita jadi kebayang, oh ya kayaknya bagusan putih deh. Nah, akhirnya milih warna putih gitu. Jadi setelah kita ngelihat di wujudnya, baru kita bisa mengambil keputusan. Karena kadang-kadang kalau kita lihat dari Pinterest atau dari Instagram orang lain gitu ya, emang kelihatannya bagus sih, tapi pas udah di rumah kita kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Makanya harus sebenarnya yang kita lihat itu gimana si gambar-gambar keren itu ketika diaplikasi di rumah kita juga jadi bagus. Nah, ini juga contohnya ya, taman di belakang kita mau pakai dinding kaca atau pakai kre aja ya gitu kan. Nah, akhirnya kita masukin juga nih waktu itu ke Instagram kita pribadi masing-masing ya, sebelum kita punya Instagram biasa anak muda, kita akhirnya minta vote lah sama teman-teman sendiri gitu ya, bagusan yang mana nih gitu ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang yang penting itu bukan cuma angka hasil vote-nya nih, karena sebenarnya justru di sini option 1 itu lebih gede waktu itu, kalau nggak salah beda 1%, 2% lah yang milih option 1. Tapi akhirnya kita pilih option 2 karena di option 2 ini yang milih adalah orang-orang yang kita percaya punya pengetahuan yang lebih di sisi desain, arsitektur gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita minta voting juga nggak terlalu angka itu jangan terlalu dipikirin ya, tapi pikirin juga siapa sih yang voting gitu kan. Lalu ini ya salah satu beberapa contoh juga, kita mau kasih background di living room apa ya, pakai figura besar atau pakai tanaman gitu. Itu juga akhirnya kita bisa memutuskan dengan bijak gitu ya, supaya nggak salah beli. Termasuk warna cat juga nih, warna cat kita pengen mikir, aduh warna apa ya, warna di belakang mesin cuci pengen agak berwarna lebih ceria gitu ya. Akhirnya kita pakai metode yang sama. Nah, selain itu kita juga harus punya opsi di vendor. Nah, ini contohnya, ini screenshot kita waktu lagi mau bikin kitchen set, kita sampai nge-WA 20-an vendor. Tujuannya bukan cuma hanya cari yang murah ya, tapi juga cari yang kualitasnya paling bagus. Karena dari tanya-tanya ini, kita akhirnya juga jadi tahu tuh, oh bahan yang paling bagus itu apa, finishing yang paling bagus itu apa. Jadi kita tahu ada tingkatannya, ternyata kayu itu ada kayu solid, ada multiplex, ada block board, ada lagi MDF. Jadi itu tuh ternyata ada levelnya. Dan akhirnya kita belajar juga kan dengan ngobrol sama sebanyak ini vendor gitu. Terus yang selanjutnya juga gimana caranya supaya irit adalah pada saat planning furniture kita harus juga bisa mengkombinasi ya. Ini akhirnya kita setelah 1 tahun kita tidur di lantai, alhamdulillah kita punya divan sekarang. Dan akhirnya karena kita ruangan kamar tidur kita pun ukurannya nggak besar ya, kecil, jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya memasukkan beberapa fungsi yang kita mau, misalnya lemari gitu ya, di kamar tidur tanpa harus ngambil space yang besar. Nah, makanya ini desain dipannya itu, bawahnya itu jadi laci untuk tempat kita naruh baju. Jadi ya gitulah, kita sebisa mungkin masukin mengkombinasikan fungsi-fungsi supaya nantinya kita nggak terlalu sempit di kamar. Gitu. Nah, yang kedua chapternya bisa dijelasin sama Mbak Ima. Ya, jadi setelah tadi kita udah punya banyak opsi untuk yang akhirnya kita menentukan mau desain yang mana yang mau kita aplikasikan, lanjut ke bagian eksekusinya. Lanjut. Ya, jadi balik lagi sih yang tadi prinsip di awal itu, yang kita menentukan sweet spot, gimana cari barang yang kualitasnya bagus tapi harganya cukup terjangkau gitu ya. Nah, kenyataannya itu emang lebih banyak barang-barang yang bagus tapi harganya mahal kan, dibandingkan barang-barang yang bagus tapi harganya murah gitu. Jadi sebenarnya banyak barang-barang yang murah, kita lihat potensinya itu bisa dibuat menjadi barang yang kece gitu. Tapi barang-barang yang murah itu tuh harus ada effort yang dilakukan gitu, supaya gimana bikin barang itu terlihat lebih mewah. Makanya di dalam rumah ini tuh, dalam mengisi rumah ini, kita ada beberapa project yang kita lakukan sendiri, yaitu do it yourself ini atau DIY, untuk membuat barang yang tadinya murah, kesannya murah tapi bukan murahan, kita buat menjadi lebih bagus gitu. Next. Nah, ini bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Waktu kita beli rumah ini tuh ada ruangan kosong di lantai 2. Karena kita memang belinya ini pas waktu lagi masih pandemi, jadi sudah WFH, kita berpikir ada satu ruangan yang pengen didedikasikan untuk khusus ruang kerja gitu. Terus kita coba cari-cari referensi desain ini lewat internet. Kan sekarang banyak ya, kita bisa lihat di Instagram, di YouTube, atau di Pinterest gitu.
Nah, ini kita udah nemu satu desain yang kira-kira cocok nih, kita mau kayak gini gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita coba tanya ke vendor kitchen set yang kita udah pakai waktu bikin kitchen set. Terus estimasi biayanya itu sekitar 10 jutaan. Itu udah termasuk semua barang, lampu, kursi, rak-rak atau ambalan seperti itu gitu. Berpikir sayang banget kan ya kalau ruangan ini tuh menghabiskan 10 juta gitu. Gimana caranya kita bisa cari alternatif barang-barang sejenis di tempat-tempat yang murah. Akhirnya kita coba browsing di beberapa marketplace, cari barang-barang sejenis seperti kayak rak, terus meja, kursi, nakas yang harganya masih murah tapi kualitasnya tetap bagus gitu, fungsinya tetap sama seperti ini gitu. Next. Ini yang hasil dari hunting kita lewat marketplace. Jadi kita rak-rak yang di atas tadi itu yang ambalan itu kita ganti jadi lemari gantung yang dilihat di sini ya di atas ini sebenarnya lebih cocok sih untuk di rumah kita karena kalau yang terbuka seperti di contoh itu kelihatannya harus selalu rapi ya. Padahal kita tuh sebenarnya anaknya berantakan juga. Ini tuh jadi lebih kayak menutupi gitu. Kalau di marketplace sendiri itu sebenarnya dijual untuk kitchen set. Tapi kita melihat ada potensi ini bisa dipakai untuk di ruang kerja gitu, untuk naruh buku, untuk naruh dokumen-dokumen dan lain-lain. Terus untuk ambalan itu rak juga kita dari marketplace dan mejanya sendiri itu kita beli papan kayu yang minta request ukurannya seukuran ruangan itu gitu. Jadi untuk lebih murah lagi tuh kita semua pasang sendiri sih. Jadi kayak ambalannya, raknya. Tapi kalau si lemari gantungnya udah dipasangin sama vendornya gitu. Dan untuk kursinya sendiri itu bisa dilihat ya 100.000. Jadi kita dapat itu dari kebetulan kantor suami lagi mau pindahan. Jadi banyak barang-barang yang dijual murah gitu. Kita dapat kursi ini harganya 100.000, fungsinya masih bisa dipakai untuk duduk, masih nyaman, cuman mungkin nggak terlalu sempurna ya, mungkin nggak bisa muter-muter dengan lebih enak gitu, tapi masih bisa lah, masih layak untuk dipakai gitu. Jadi kalau tadi di awal kita bikin custom itu harga 10 jutaan, kalau kita bikin dengan cara yang tadi cari sendiri itu bisa mengurangi hampir 1/4 dari budgetnya gitu. Jadi kayak cuma 2,5 juta untuk mengisi satu ruangan seperti ini gitu. Next. Ini juga ruangan lain yang kita coba aplikasikan sendiri. Jadi kalau di sebelah kiri ini sebenarnya jadi kayak tempat laundry ya. Ini awalnya kita nggak kepikiran sih buat naruh mesin cuci di situ, tapi karena kebetulan rumah kita tuh kecil dan kita nggak punya space untuk naruh si mesin cuci, jadi ya mau nggak mau harus ada di situ gitu. Dan kebetulan itu sebelahnya itu adalah kamar mandi, jadi kita tinggal bolongin aja untuk si pipa air dan pembuangannya untuk keluar dari mesin cuci ke kamar mandi. Nah kalau cuma mesin cucinya doang gitu kan sepi banget ya, kayak kurang gitu sesuatu. Akhirnya ya udah kenapa nggak kita pakai produk yang sama yang kita pakai di ruang kerja. Akhirnya kita coba masukin sih lemari gantung, terus meja untuk naruh-naruh baju dan gantungan itu untuk naruh-naruh anduk. Jadi kayak kita tambahin perintilan-perintilan yang harganya murah tapi tetap memberikan estetik gitu. Next. Ini juga kita punya di area tangga, di area bordes itu floor to ceilingnya itu kita lumayan tinggi ya. Jadi setiap lewat situ tuh kerasanya kayak kosong gitu. Kita butuh sesuatu nih buat di sini gitu. Awalnya belum kepikiran sih. Kita tuh sempat beli beberapa frame yang di sebelah kiri ya, cuma 4 frame itu harganya cukup murah. Jadi kita ketemu di pinggir jalan ada bapak-bapak ngempar di pinggir jalan gitu. Wah kayaknya murah nih dan barangnya bagus gitu. Akhirnya kita tanya harganya satu frame itu sekitar 9.000-an gitu. Awalnya kita beli sedikit dulu lah gitu, terus kita taruh di situ. Tapi kok asem ya kayak gitu doang gitu. Akhirnya gimana cara bikin, ya udah sekalian aja bikin rame gitu. Ya udah bikinnya jadi kayak full frame gitu. Dan foto-foto yang di dalamnya itu kita sempat mikir sih kira-kira apa yang cocok sama tema rumah kita ya. Kan tema rumah kita banyak tanaman, terus warna-warna monokrom yang dipakai. Akhirnya kita coba browsing, cari gambar-gambar floral yang senada warnanya, dan itu kita print sendiri, kita tempel sendiri di frame-nya, dan kita paku sendiri sih di dindingnya gitu. Jadi ya lumayan effort sih sebenarnya, tapi ya itu sebenarnya caranya gimana untuk dapetin yang menarik, tapi dengan budget yang bersahabat gitu. Next.
Nah, ini juga produk lain dari yang kita coba buat. Kalau lihat di foto di sebelah kanan itu, tadi si area kerja di atas lemari gantung itu kan tadinya kosong. Terus kita pengen ngisi sesuatu untuk tambahan storage. Udah kepikiran sih emang pengen bikin nambahin box-box itu. Cuma kalau kita lihat di online shop, untuk box eceng gondok yang udah ada gitu, udah jadi ya, itu harganya lumayan sih, sekitar 100 ribuan gitu. Sedangkan kita butuhnya tuh sepanjang itu kan. Jadi kalau cuma beli satu aja kayaknya kosong banget gitu. Terus kepikiran gimana ya, coba bikin sendiri, pasti adalah ya, tutorialnya gitu. Akhirnya kita coba YouTube, terus nemu tutorial bikin box seperti ini. Jadi bahannya cukup gampang didapetin ya, kayak kardus. Itu bisa dicari di minimarket terdekat rumah Anda. Itu sekitar 2000-an dapat. Terus untuk si tali eceng gondok dan si kain burlape itu atau kain gonya itu bisa didapat di marketplace. Kita tinggal lem pakai lem tembak, terus ya udah jadi kita dapat bisa bikin sebanyak apapun yang kita butuhkan untuk menghias ruangan kita gitu. Next. Ini juga beberapa project di DIY kita. Jadi awalnya kita dapat bantal nih, bantal yang ukurannya besar, hasil lungsuran orang tua. Nah, awalnya kita mau cari sarung bantal yang warnanya senada dengan rumah kan, yang monokrom. Tapi setelah kita cari di marketplace itu harganya cukup lumayan. Dan kebetulan saya ada skill untuk menjahit. Akhirnya yaudah beli aja kain-kain dengan motif yang kita suka, warna-warna monokrom. Terus kalian bikin beberapa, jadi seperti sarung bantal, terus cover piano, terus bisa lihat juga ada tempat buat naruh di samping kulkas dan table runner. Next. Ini juga produk lain DIY kita. Sama sih ini awalnya karena kita pengen punya pajangan yang estetik. Ini juga sebenarnya banyak dijual di marketplace, tapi harganya cukup lumayan ya. Kalau yang box tadi itu kita bisa nge-cut budget yang aslinya kalau kita beli jadi 100 ribuan, itu bisa jadi 30 ribuan. Nah, kalau yang ini juga aslinya itu kalau beli jadi sekitar 100 ribuan. Nah, kalau kita bikin sendiri ini emang agak effort ya. Kalau bisa lihat itu bahannya dari semen, terus kita bikin sendiri pakai mangkok. Terus ya tunggu kering, terus dicat sendiri. Itu jadi sih tempat hiasan yang ala-ala gitu. Ini juga lumayan nge-cut budget dan apa ya, melatih kreativitas kita sih, mau bentuknya tuh aneh-aneh kayak gimana juga bisa gitu sesuai keinginan kita. Next. Nah, ini juga cerita lain waktu kita ngisi rumah ini, kebetulan ada temen yang memang dia mau renovasi rumahnya. Jadi dia nge-share di Instagram story-nya dia barang-barang yang mau dia jual murah. Nah, waktu pertama kali saya lihat kan kayak ya udah gitu, nggak tertarik. Tapi suami bilang, ini bisa loh kita ambil beberapa yang bisa kita pakai. Kalau misalkan warnanya nggak sesuai, bisa kita cat gitu. Oh iya benar juga ya. Akhirnya yaudah kita coba lihat-lihat lagi, dapatlah si kursi sama yang di gambar ketiga itu si rak sepatu. Jadi warna aslinya itu hijau ya, seperti yang digambar di kiri. Terus kita cat sendiri supaya warnanya putih biar matching sama nuansa rumah. Hasilnya itu bisa lihat di gambar sebelah kanan, paling kanan. Itu jadi pot tempat buat naruh pot bunga. Gitu. Next, ini yang berikutnya masih di ruang kerja. Jadi kita pengen memberikan suatu aksen di ruangan itu. Gitu. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menghiasi dinding rumah. Di antaranya pakai cat atau wallpaper atau stiker. Tapi yang memang yang paling murah itu kan pakai cat. Kita bisa milih mau ngecat bagian dinding yang mana gitu. Nggak perlu semuanya, tapi kita coba bikin aksen di tengah seperti ini. Gitu. Jadi beda ya kerasanya gitu. Secara psikologis jadi merasa lebih kalem, terus berasa bisa lebih fokus gitu kerjanya. Ya. Next berikutnya maintenance sama warna. Nah, jadi chapter yang ketiga, ini yang terakhir ya, mungkin gimana caranya kita meng-cut budget itu dari ketika kita melakukan perawatan atau maintenance. Nah, pertama-tama kita kan kalau beli barang ya, pasti kita tuh ngelihat harga ya, pasti itu semua orang juga pasti. Kita ngelihat harga saat beli barang itu gitu ya, misalnya beli apalah, beli TV gitu ya. Oh, kita cari yang paling murah. Tapi kita nggak tahu tuh dengan harga segitu biaya operasionalnya tuh atau biaya perbaikannya atau biaya maintenance itu sebesar apa sih gitu kan.
Nah, karena yang kita lihat itu kita nggak, kayaknya kita nggak boleh terpatok pada harga ketika kita beli aja gitu, tapi ketika kita melakukan perawatan ke benda itu. Nah, makanya kita harus juga lihat opsi yang kedua, yaitu gimana ternyata ada nih opsi yang ternyata harganya itu tinggi banget ketika kita beli, tapi perawatannya lebih murah. Nah, mungkin itu jadi salah satu alternatif juga ketika kita bisa beli barang-barang untuk mengisi rumah. Contohnya, nah ini orang Indonesia itu kan suka tidurnya pakai bed cover ya. Semua orang pastilah hampir punya bed cover di rumah. Tapi kalau kita pikir bed cover itu sekali nyuci itu bisa habis 25.000 sampai 30.000. Kan lumayan ya kalau kita nyuci seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Uang segitu lumayan banget, dan biasanya bed cover itu kadang suka nggak bisa dicuci pakai mesin cuci sendiri gitu. Makanya bisa ke laundry. Nah, tapi kita tuh mikir, kayaknya ada deh harusnya solusi gimana supaya kita nggak boros untuk nyuci bed cover di laundry gitu ya. Nah, akhirnya kita nginget nih waktu kita sempat tinggal di Eropa, kita tuh nggak lihat di Eropa tuh ada bed cover. Adanya tuh selimut yang dibungkus lagi pakai kain supaya nantinya kainnya doang yang dicuci. Jadi semacam cover untuk bed cover, kebayang nggak sih? Jadi bed coverception gitu ya. Nah, karena itu jadinya akhirnya si bed cover yang tebel, si bagian tebelnya itu tuh nggak dicuci sesering mungkin. Jadi yang dicuci itu hanya si bungkusannya doang gitu. Dan kalau kita nyuci bungkusan doang itu kita bisa cuci sendiri ya di mesin cuci sendiri, dan akhirnya kita meng-cut budget untuk cuci bed cover ke laundry. Nah, jadi itu salah satu juga yang mungkin kayak ketika kita ada semacam, nah kalau di Indonesia mungkin agak susah ya nyari kayak gini, tapi sekarang di marketplace sudah mulai banyak, dan kita juga berusaha mengkampanyekan ini ke follower-follower kita gitu ya. Coba deh pakai yang namanya quilt cover gitu ya. Sebenarnya nggak mesti quilt lah, tapi yang sekarang bisa dicari namanya quilt cover yang nantinya bisa dibungkus untuk bed cover. Nah, akhirnya kita mikir bahwa oke, kita itu kan agak mahal ya beli quilt cover, tapi dengan itu kita mengirit budget loh untuk nyuci bed cover yang ke laundry gitu. Nah, contohnya lagi adalah nih mesin cuci pintu atas atau pintu depan ya. Secara general kita kebetulan tim pintu atas banget nih sebelum pindah ke rumah ini ya. Kita di rumah orang tua juga semua pintu atas, dan pintu atas itu emang lebih murah dibanding pintu depan. Jadi otomatis adalah pintu atas aja, ngapain sih pintu depan, meskipun emang pintu depan kelihatannya lebih estetik ya, tapi kan harga tetap nomor satu ya. Jadi kita selalu pakai pintu atas. Nah, tapi setelah kita belajar, ternyata pintu atas itu perlu air yang lebih banyak saat nyuci dibanding yang pintu depan. Karena pintu depan itu mengandalkan gravitasi katanya. Jadi air yang digunakan itu nggak sebanyak pintu atas. Nah, bayangin kalau misalnya kita nyuci seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kan air yang kita pakai itu jadinya lebih sedikit ya dibanding pintu atas, dan akhirnya nggak cuma listrik yang kita pakai banyak juga, tapi juga air ya, dan kita ya berusaha lah menyelamatkan bumi kita ini yang udah makin lama makin menurun ya karena air tanah kita ambil terus-terusan. Nah, makanya dengan itu pintu depan mungkin lebih mahal, tapi dari sisi perawatannya lebih murah gitu. Terus contohnya lagi nih, mungkin kita kan suka beli yang sampo, sabun di botol gitu ya, dan kita mau coba gimana kalau misalnya kita pakai botol yang common gitu ya. Jadi nantinya kita tuh di supermarket belinya bukan yang botolan lagi, tapi yang isi ulang. Dan ini kan sebenarnya contoh paling kecil ya supaya kita bisa ngirit budget juga dan mengurangi sampah plastik ya. Meskipun memang yang isian juga masih banyak yang plastik, tapi at least dari segi harga kita bisa ngurangin harga untuk beli yang botolan baru. Jadi itu juga salah satu trik lah untuk supaya bisa lebih murah. Lalu yang terakhir mungkin banyak yang nanya ya, kenapa sih kok Instagram profilnya Rumah Tanpa IKEA gitu ya. Sebenarnya jujur ini kita nggak ada sama sekali tendensi apa-apa, dan nothing against the brand ya, karena kita juga dulu pengguna IKEA banget nih, dan kita juga suka banget produk IKEA. Tapi kalau kita pikir di Indonesia itu IKEA itu bukan menjadi salah satu pilihan yang paling murah ya, karena sebenarnya IKEA itu dikagumi oleh pengguna di luar negeri karena memang dia itu menjadi salah satu alat yang murah karena dia kan bangun sendiri ya, terus harganya juga kualitasnya bagus dan desainnya juga menarik. Jadi IKEA menjadi salah satu yang trending nih di luar. Tapi di Indonesia kalau kita nyari itu banyak yang lebih bagus kualitasnya dibanding IKEA. Apalagi di daerah Jepara ya. Di IKEA mana ada kayu solid yang dijual dengan harga
murah gitu ya. Tapi kalau kita cari di pengrajin lokal kita gitu ya, UMKM kita tuh banyak sekali loh furniture yang dijual murah dengan kualitas yang keren dan desainnya juga nggak kalah cantik gitu. Jadi ini kita pengen campaign juga, rumah itu nggak mesti kok semuanya branding luar negeri, karena di Indonesia, karena kalau kita ke Eropa, rumah-rumah keren di Eropa itu furniture dari Indonesia loh gitu. Jadi ayo kita pakai yang lokal aja dulu gitu. Nah, makanya ini kemarin kita sempat ngeliatin juga nih, asal mula atau asal apa ya, barang-barang kita itu asal dari mana aja sih. Kalau kita ya ada yang dari Bogor, Jepara, kita paling sering emang dari Jogja, Jepara itu paling sering sih kita beli. Terus yang dekat ke Jabodetabek sini juga banyak ya, Bogor, dari Bandung juga ada gitu. Jadi ini aja sih seru-seruan gitu. Nah, itu mungkin dari saya dan Ima mungkin segitu ya dari tentang sharing gimana sih caranya ngisi rumah yang kece, ya rumah mini ya, karena rumah kita juga mini, rumah mini yang kece tanpa harus jadi kere. Dari ada 3 tahap, dari tahap preparation, eksekusi, sama maintenance ya, perawatan, dan tiga-tiganya bisa kita akalin gimana supaya caranya kita bisa manage juga keuangan kita tanpa harus takut nih kalau kita beli rumah. Aduh, takut beli rumah, karena bukan beli rumahnya aja, tapi juga kan mesti beli furniturnya, beli elektroniknya, cara ngisi seperti apa. Kita jangan takut, karena kalau kita udah beli rumah, insya Allah rezekinya ada untuk ngisi, dan kita harus bisa menstrategikan supaya nantinya rumah kita tetap kece tanpa harus jadi kere. Terima kasih, Anissa. Terima kasih Mas Wahyu, Mbak Ima. Sudah dijelaskan dari A sampai Z gimana caranya bisa mengisi rumah mini dengan kece tanpa harus jadi kere gitu ya. Ada 3 tahap tadi yang sudah dibagikan sama Biasalah Anak Muda, Mas Wahyu dan juga Mbak Ima. Ada sobat-sobat SMF yang sudah bertanya nih, Mas Wahyu, Mbak Ima, ada satu pertanyaan pertama nih ya. Mau tanya sama Mas Wahyu, katanya rekomendasi material bahan furniture selain kayu solid yang bagus apa aja ya Mas? Harganya ekonomis tapi kualitasnya kurang lebih masih sama. Ada rekomendasi Mas Wahyu? Ya, sebenarnya kalau emang pengen yang kayu solid ya memang harus kayak gini ya, kita nggak bisa ngebohongin bahan alami itu, kita nggak bisa bohongin. Kalau emang mau kayu ya emang harus kayu gitu, nggak bisa jadi tiba-tiba multiplex yang dilapisin pakai lapisan kayu gitu ya. Jadi kita mesti tahu juga. Nah, si kayu solid itu juga ada kastanya tuh, Manisa. Jadi ada kayu jati, kayu meranti, kayu merbau gitu ya. Dan itu tuh harganya beda-beda. Nah, ini sebenarnya saya juga pribadi nggak apal di luar kepala ya, tapi di Google banyak kok harga-harga kayu yang paling tinggi sampai paling rendah. Nah, itu bisa dilihat. Nah, di bawah solid kayu ini biasanya ada alternatifnya adalah multiplex. Jadi multiplexnya ya semacam triplex lah ya, tapi multiplex gitu. Jadi lebih tebal, dari kalau triplex kan cuma 3, kalau multiplex lebih dari 3 lapisannya. Nah, ini sebenarnya alternatif yang biasanya dipakai untuk bikin built-in furniture, kayak misalnya kitchen set gitu ya, atau wardrobe gitu ya. Nah, biasanya memang pakainya multiplex, karena yang pertama dia lebih ringan dan dia juga lebih murah gitu ya. Tapi kualitasnya lebih ya, di bawahnya kayu solid, tapi di atasnya yang lain lagi di bawahnya, nanti yang saya sebutin nanti setelah ini. Nah, si multiplex ini biasanya harus dikasih finishing lagi tuh. Nah, finishingnya tuh seperti apa nih? Ada finishing yang namanya finishing duko. Nah, duko ini finishingnya sebenarnya dicat sampai halus banget. Itu harganya lebih mahal dibanding yang biasanya dipakai sama orang-orang, yaitu adalah finishing HPL. Nah, ini biasanya kalau kita ke vendor-vendor pasti mereka nawarinnya HPL karena memang harganya lebih ekonomis. Nah, termasuk yang kita pakai di rumah juga, yang custom furniture itu pakai finishing HPL. Jadi multiplex pakai finishing HPL. Nah, di bawahnya itu ada lagi tuh, di bawahnya multiplex ada lagi blockboard. Di bawahnya blockboard ada lagi MDF. MDF itu ya lebih ke serbuk kayu ya. Nah, itu biasanya sih yang dijual-jual di furniture yang kita bangun sendiri gitu ya, karena dia lebih ringan dan lebih murah. Nah, jadi paling sebenarnya masih banyak lah, ada jenis-jenisnya lainnya, cuma yang paling umum itulah dari kayu solid, multiplex, blockboard, sampai MDF atau serbuk kayu gitu. Wih, cakep. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Teknikal banget ya. Kenapa Mas Wahyu? Teknikal banget pertanyaannya, tapi semoga jadi ini juga sih, biar tahu juga teman-teman yang dengar. Iya dong, harus dapat insight juga kan. Jadi nanti kalau misalkan kepikiran mau bikin furniture, jadi sudah tahu kan kira-kira perlunya apa, sesuai budgetnya yang mana ya kan. Ini seperti juga pertanyaan berikutnya nih untuk Mbak Ima nih ya. Ada yang nanya nih Mbak Ima, katanya gini,
Kadang nih kita tergiur Mbak Ima pada saat mau beli perabotan untuk rumah, ada yang jual borongan atau paketan. Contohnya misalnya nih tempat tidur udah paket sama nakasnya, sama meja riasnya. Nah sebelum keburu tergiur gitu ya, hal utama apa sih yang harus kita perhatikan sebelum membeli perabotan yang borongan ini? Iya, yang pertama tentunya budget sendiri sih. Kalau biasanya memang kalau yang paketan itu mereka memang plusnya itu adalah memang semua finishingnya itu sama ya, misalnya kayak tempat tidur, lemari, terus kursi, meja rias itu mereka udah satu tema gitu. Bagusnya di situ. Cuman kekurangannya yaitu biasanya dijualnya dengan kualitas yang kurang gitu. Ini pengalaman pribadi sih ya, karena saya juga pernah beli yang seperti itu. Banyak bagus tapi kayak kurang pada kualitas. Itu lebih bagus kalau kita pilih satu-satu, jadi kayak tempat tidurnya kita Mbak Ima survei sendiri mana yang halo, yes, putus-putus ya, boleh diulang. Betul, boleh sorry diulang ya. tadi dari jawabannya sedikit. Iya, jadi sebenarnya itu keputusan kita ngambil furniture yang satu paket atau tidak itu kembali lagi ke budget masing-masing ya. Ini pengalaman pribadi sih, karena saya juga pernah beli yang satu paket itu. Jadi biasanya ada tempat tidur, ada lemari, ada meja rias. Itu plusnya adalah nggak perlu repot di pengiriman, karena kita udah semuanya terima jadi ya. Untuk pemasangan juga biasanya dipasangin. Dan biasanya temanya itu juga udah satu tema gitu. Misalkan finishingnya HPL-nya warna kayunya sama gitu. Jadi kamar tuh lebih jelas lah temanya gitu, warnanya. Tapi biasanya kalau kekurangannya itu material yang dipakai tuh kurang diperhatikan sih kualitasnya, karena mungkin karena memang yang paketan tuh harganya murah, jadi kualitasnya agak kurang diperhatikan. Kelihatannya bagus tapi agak kurang awet gitu kalau dipakai. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian punya budget yang memang lebih baik pilih satu-satu, misalkan tempat tidurnya sendiri, cari yang kualitasnya memang bagus gitu, atau lemarinya mungkin bisa cari yang sesuai dengan kebutuhan kamu, misalkan mau lemari yang terbuka atau lebih ke yang tertutup gitu. Jadi kalau beli sendiri-sendiri itu juga kita bisa lebih eksplor bentuknya dan material apa yang kita pengen sih sebenarnya itu. Oke, jadi disesuaikan dengan budgetnya dan juga dengan kebutuhannya gitu ya Mbak Ima. Oke, terakhir nih, hiasan-hiasan ruangan yang nggak perlu ditempatkan di ruang atau dinding buat ruangan yang minimalis. Apa aja kira-kira Mbak Ima? Barang-barang yang nggak perlu itu apa ya, kayak perintilan-perintilan gitu ya. Kalau kita sebenarnya memang konsepnya ini lebih ke, saya terinspirasi banget sama Marie Kondo sih, mungkin ada yang pernah tahu. Jadi dia menaruh semua furniture itu yang memang punya fungsi gitu. Jadi kalau barang-barang yang sifatnya cuma seperti dekoratif itu lebih baik sedikit aja, jangan terlalu banyak, karena nggak putus. Halo. Nah Mbak Ima, ini baru balik lagi, tadi sempat hilang. Oh ya, sorry ya. Boleh diulang nggak apa-apa? Iya. Tabelnya kita. Jadi tadi barang-barang apa yang sebaiknya tidak ada di rumah, itu kebetulan sih saya menganut prinsip Marie Kondo ya. Jadi menaruh barang-barang yang memang punya fungsi di rumah gitu. Jadi yang sifatnya seperti dekoratif atau kayak cuma lucu-lucu aja itu jangan terlalu banyak sih di rumah, karena memang rumah kita juga sempit. Lebih baik tuh barang yang ada di rumah adalah barang yang memang kita pakai. Jadi ya mengeliminasi barang-barang yang nggak perlu aja sih sebenarnya. Oke, lebih kepada yang berfungsi aja gitu ya, kurangin yang sifatnya hanya dekoratif semata ya. Oke, ada lagi mungkin satu tips terakhir dari Mas Wahyu atau Mbak Ima? Nggak ada sih, mungkin ini apa sih namanya, tadi ya mungkin yang terakhirnya adalah
kalau misalnya teman-teman lagi mau beli rumah, mau cari rumah gitu ya, mungkin silahkan aja langsung ke SMF Gria Expo ya. Dan nanti ketika waktunya mengisi rumah, jangan takut harus diisi pelan-pelan, karena ngisi rumah itu bukan sesuatu yang jeder langsung ya. Jadi kita tuh nggak mesti langsung semuanya di awal. Kita bisa strategiin pelan-pelan dari tadi ya 3 tahap itu. Gimana caranya supaya kita bisa tetap ini ya megang dompet kita agar aman gitu ya, tanpa harus panik di awal, karena ngisi rumah itu harus dinikmatin banget, karena itu jujur kita sampai sekarang pun kita masih belum selesai untuk ngisi rumah. Itu proses yang tanpa henti, jadi pelan-pelan aja ngisi rumah, dan semoga berhasil dan jadi kece juga rumahnya. Cakep. Terima kasih banyak Mas Wahyu, Mbak Ima dari Biasalah Anak Muda. Jadi kalau mau kepo-kepoin Instagramnya bisa langsung aja ke @biasalahanakmuda ya. Betul. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat SMF, itu dia tadi SMF Talk yang hadir setiap Sabtu di SMF Gria Expo 2021 ya. Jangan lupa juga saya mau mengingatkan bahwa acara SMF Gria Expo 2021 juga mengadakan foto dan video challenge yang berlangsung selama 1 bulan ini ya, sampai nanti tanggal 19 September. Dan untuk ikutan caranya gampang banget Sobat SMF, tinggal upload foto atau video di feed Instagram kamu, tulis captionnya yang menceritakan tentang motivasi kamu kenapa kamu harus memiliki rumah. Nanti akan dipilih cerita yang paling menarik, inspiratif, yang bisa mendapatkan hadiah total senilai 10 juta rupiah. Oke, jangan lupa hashtagnya juga SMF Gria Expo 2021 dan hashtag SMF Yuk Beli Rumah. Follow Instagram dan juga Facebook @PT SMF Persero. Oke. Dan Sobat SMF, kita sudah sampai di akhir SMF Talk untuk edisi kali ini, tapi tenang saja karena SMF Gria Expo 2021 masih berlangsung terus sampai 19 September 2021. Oke, saya ingatkan lagi bahwa ada SMF Talk setiap hari Sabtu, ada sosialisasi produk KPR, dan pastinya ada promo-promo spesial dari seluruh developer. Dan info lengkapnya bisa langsung lihat di Instagram @PT SMF Persero. Oke, saya Nisa Muluk, dan pastikan Sobat SMF selalu mengunjungi www.smfgriaexpo2021.com. Sampai ketemu lagi.